Dengar-dengar sebentar lagi nih bakal ada gerhana bulan total ya. Kalau mau mengamati gerhana bulan, itu ada cara-cara yang khusus nggak? Waktu gerhana bulan terjadi, itu tuh kita bisa belajar apa sih? Kita bisa mempelajari tentang Halo Kak Roni. Halo, Apa apa kabar? kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Kak sekarang? Sekarang kesibukan aku masih tetap di bidang astronomi, tetap aktif menjadi penceramah planetarium di Skyward Indonesia, dan selain itu juga aktif juga untuk memberikan materi atau sosialisasi astronomi di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau Fitrin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk kapan sekarang? Saya kesibukannya kerja kantoran sih. Kerja kantoran. Tapi kalau pulang kerja itu biasanya saya suka ngelihat ke langit. Iya, apalagi belakangan ini langit juga kondisinya cukup bagus ya. Iya. Beberapa objek langit bisa dilihat, bintang-bintang bisa terlihat, planet ya meskipun cuma satu yang bisa kelihatan ya di awal malam ya, cuma planet Mars, tapi ya lumayan lah buat ngobatin rasa rindu ya, ngeliatin benda langit atas surya ya. Saya paling suka ngelihat bulan. Oh iya, karena Bulan paling saat ini lagi bagus-bagusnya iya, kan, betul. gitu. Masih aktif di haji juga? Saya masih aktif di haji. Masih di haji. Sering ikut kegiatan haji juga. Sebagai pengurus juga ya? Sebagai staff. Oh, sebagai staffnya. Oh, Ya, saya masih bagus lah, staff. ada penerusnya berarti ini. Amin ya, semoga ya. Kemarin tuh saya baca-baca soal fenomena astronomi, fenomena benda langit. Ada yang namanya konjungsi. Oh, iya. Terakhir tuh konjungsi antara bulan dan Pleiades. Sebenarnya konjungsi itu apa sih Kak? Iya. Jadi tepat tanggal 17 Agustus kemarin ya. Iya, tanggal 17. Itu pas dini hari sekitar jam 2. Itu memang bulan itu lagi apa ya? Ya lagi pengen deket lah. Waduh. Ya, sama 7 bidadari ya. Kan Pleiades sebutannya kan The Seven Sister ya. Betul, 7 betul. bidadari. Lagi pengen deketan gitu sama anak-anak kecil. Karena kan itu kan bintang-bintang baru ya. Disebutnya emang konjungsi, jaraknya kurang lebih sekitar 3 derajat ya saat itu. Jadi peristiwa konjungsi itu sendiri itu sebenarnya peristiwa yang sering banget terjadi gitu. Jadi setahun itu mungkin bisa banyak fenomena konjungsi itu. Nah, mungkin banyak yang bertanya sebenarnya konjungsi itu apa ya gitu ya. Sederhananya adalah konjungsi itu sebenarnya adalah ketika dua buah benda langit atau lebih ya, yang dia tampak berdekatan satu sama lain. Dilihat dari sudut pengamatnya di bumi. Ya kebetulan kita kan pengamatnya semua rata-rata di bumi ya, kecuali astronot yang di ISS ya. Iya. Nah, jadi karena kita tahu kan bumi lebih dekat sama bulan. Betul. Tapi dengan Pleiades Jauh open banget. cluster itu kan jauh banget. Tapi karena bulan memiliki peredarannya sendiri dan dia pergerakannya cukup cepat di langit ya, per hari itu dia udah gesernya cepat, pasti suatu ketika bulan itu akan berdekatan dengan bintang-bintang tertentu atau mungkin objek langit yang tertentu gitu ya, atau bisa juga dengan planet gitu. Nah, bagi kita pengamat di bumi ya, ketika dia berdekatan dengan benda langit tersebut, nah itulah disebut dengan fenomena konjungsi gitu. Jadi objek yang terlibat bisa apa saja. Itu bisa matahari, bisa bulan, bisa planet, bisa bintang, atau bisa dengan galaksi, atau bisa juga dengan gugus bintang gitu. Itu yang dimaksud konjungsi. Dan sebenarnya nggak hanya konjungsi ya, tapi ada fenomena benda langit yang lain gitu, seperti contohnya ada oposisi, terus ada okultasi, ada transit, ada juga gerhana. Nah, kalau gerhana ini yang paling spektakuler dah dibandingkan yang lain ya.
Meskipun ada juga fenomena yang cukup langka itu seperti transit Venus, transit Merkurius contohnya, itu memang juga cukup langka. Terakhir seingat aku tuh transit Venus itu tahun 2014 kalau tidak salah, atau 2012 ya, saya lupa. Nah itu baru terjadi lagi nanti ratusan tahun lagi, gitu. Ya karena memang itu momennya cukup langka. Kalau gerhana matahari, gerhana bulan hampir setiap tahun pasti terjadi ya. Cuman memang tempatnya kan berbeda-beda, nggak selalu sama gitu. Tapi kalau untuk transit ini lebih langka, malah justru dibandingkan gerhana. Nah itu. Kalau gerhana nih saya rasa cukup familiar ya di masyarakat umum daripada fenomena yang lain. Karena memang gerhana ini sendiri kan mitosnya, legendanya kan cukup kental ya di Indonesia. Betul. Ya di beberapa daerah pasti mitos tentang gerhana itu pasti ada gitu. Dan sampai sekarang pun meskipun dunia sudah modern, gadgetnya sudah smart gitu ya gadgetnya, tapi yang namanya mitos legenda gerhana itu masih tetap ada gitu di masyarakat gitu. Ada yang pengalaman dulu gerhana matahari total 2016 waktu ketika di Palu bersama teman-teman dari HAJ dan dari planetarium ikut pengamatan di sana. Ya masih ada juga orang-orang yang mukulin tiang listrik gitu ya. Ya asal seketemunya aja ya, nggak ada pohon tiang listrik dipukul-pukul. Terus ada yang ada yang ngumpet ke dalam rumah. Ya padahal itu kondisi saat itu sudah modern loh, 2016. Internet sudah ada dan informasi sudah tersebar kemana-mana tentang gerhana. Tapi ternyata buat kita nih, apalagi buat penggiat astronomi, ternyata PR-nya masih banyak untuk mengenalkan bahwa gerhana itu sebenarnya adalah fenomena alam yang biasa terjadi gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang harus ditakutin gitu. Ya, gerhana matahari memang unik karena memang langka ya. Untuk bisa terjadi di tempat yang sama itu butuh waktu yang nggak singkat, bisa lama lagi ntar terjadinya. Kalau gerhana bulan setiap tahun pasti terjadi dan mayoritas yang bisa lihat gerhana bulan pun juga lebih banyak dibandingkan gerhana matahari gitu. Ya kalau gerhana matahari dia hanya pada jalur tertentu aja yang bisa dilihat, tapi kalau gerhana bulan setengah permukaan bumi itu pasti bisa melihat gerhana bulan. Itu kok bisa seperti itu sih Mas? Ya karena mungkin kalau bisa dibayangkan gini ya, anggap saja Fitrin keluar dari bumi gitu ya, keluar dari bumi terus pada jarak tertentu dari bumi melihat, bayangkan Fitrin bisa melihat bayangan yang dibentuk oleh bumi. Bayangan itu kan ada dua ya, ada bayangan umbra sama bayangan penumbra. Penumbra itu yang samar, umbra itu bayangan intinya yang lebih gelap ya. Nah, karena bumi berbentuk bola, otomatis bayangannya pasti akan menjadi berbentuk kerucut. Iya. Nah, kerucutnya pasti akan makin jauh dari bumi, pasti makin meruncing ya. Iya. Ketika bulan lewat di bagian umbranya atau bayangan intinya dari bumi, itu kan besar areanya. Area bayangan umbranya bumi itu besar, sehingga proses terjadinya gerhana bulan itu lebih lama. Ini kalau kita berbicara gerhana bulan total. Ya. Nah, berbeda kalau gerhana matahari total. Gerhana matahari total berarti kan syaratnya adalah piringan dari matahari itu harus tertutup sempurna oleh piringan bulan. Nah, sedangkan bulan punya periodenya pergerakannya sendiri, bumi pun untuk mengedari matahari juga ada pergerakannya sendiri. Sehingga durasinya paling lama ya 6 menit, 7 menit. Gitu. Berbeda kalau gerhana bulan total. Totalnya dia bisa 1 jaman gitu. Karena memang areanya yang
dilewati lebih besar dibandingkan gerhana matahari yang areanya lebih kecil untuk menutupi. Karena ketika bulannya sudah geser saja dari piringan matahari, itu udah nggak total lagi kan, udah nanti jadinya parsial. Padahal cuma bergeser sedikit. Jadi jarak antara matahari, bumi, dan bulan itu berpengaruh sama perbedaan durasi dan cakupan wilayah yang bisa melihat gerhana matahari atau bulan. Jarak itu juga pasti akan menentukan apakah gerhana itu terjadinya, kalau kita berbicara gerhana matahari total ya, gerhana matahari apakah nanti dia total atau dia cincin, itu tergantung jarak dari bumi ke bulan dan juga bumi ke matahari. Karena kalau seandainya jarak bulannya saat itu lebih jauh dari bumi, otomatis piringan bulannya jadi lebih kecil kan. Piringan bulan lebih kecil, artinya apa? Piringan matahari akan kelihatan. Kalau memang saat itu bulan lewat persis di depan piringan matahari. Dan gerhana bulan pun juga akan bisa jadi lebih lama durasinya kalau seandainya bulannya pun posisinya lebih dekat, justru bukan lebih jauh loh. Karena kan tadi bayangan umbra bumi kan makin jauh makin mengerucut. Iya, betul. Kalau bulannya makin jauh dari bumi, berarti kan dia makin kecil area yang dilewatinya. Iya. Tapi kalau bulannya makin dekat ke bumi, berarti area umbra yang dia lewatin itu lebih besar. Jadi malah justru kebalikan. Iya. Gitu. Ini emang menarik sih untuk gerhana bulan matahari ini, karena dia tergantung jarak bulannya dan jarak bumi ke mataharinya, itu mempengaruhi yang terlihat dan mempengaruhi durasi. Oh, I see. Dengar-dengar sebentar lagi nih bakal ada gerhana bulan total ya? Iya, yang betul. Yang bisa dilihat di Indonesia. Iya, betul. Memang sebenarnya tidak hanya Indonesia saja ya, tapi hampir setengah permukaan bumi yang saat itu mengalami malam hari itu bisa melihat gerhana bulan total. Mungkin bisa kita lihat pada contoh gambar yang ada di sini ya, yang mungkin bisa kita tampilkan. Oke, nah sebagai contoh ini peta gerhana bulan total yang nanti terjadi di tanggal 7 September. Kalau kita lihat peta di NASA, tanggalnya 7 September. Karena memang saat itu gerhana gerhana kalau dihitung dari waktu Universal Time, waktu UT, itu memang masih di tanggal 7. Tapi karena kita melihatnya sampai keesokan harinya, jadi di sini tertulisnya 7 sampai 8 September untuk wilayah Indonesia ya. Nah, wilayah-wilayah yang bisa dilihat itu tidak hanya Indonesia. Di sini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya di sini kita bisa lihat daerah yang warnanya ditutupi oleh warna pink ya, pinknya agak lebih gelap ya, itu bisa melihat gerhana bulan dari proses awal sampai akhir. Gitu. Nah, berbeda ketika dia warnanya mulai memudar menjadi lebih ke arah putih. Nah, bagaimana kalau daerah-daerah yang sebelah sini, contohnya nih di Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Amerika bagian selatan. Ya, ini adalah negara-negara yang tidak bisa melihat proses terjadinya gerhana bulan total. Karena pada saat itu mereka lagi siang hari. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, wilayah Indonesia praktis dari Sabang sampai Merauke ini semuanya bisa lihat peristiwa gerhana bulan total nanti. Jadi cukup luas jangkauan areanya. Keren sekali. Gerhana bulan ini nanti itu mulai dari jam berapa ya? Nah, tiap tempat tentu beda-beda ya. Jadi kita mengambil patokannya kalau kita melihat dari peta gerhana yang telah dikeluarkan oleh NASA atau mungkin dari lembaga lain, itu mereka menggunakan patokan dari GMT, Greenwich Mean Time atau waktu UT ya. Nah, dari situ nanti tinggal kita lihat untuk daerah Indonesia, apalagi Indonesia kan ada 3 bagian waktu ya. Betul. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, maka tentunya waktunya berbeda-beda. Nah, nanti kita bisa lihat di sini
untuk masalah waktunya, dari proses ini ada tahapan gerhana yang bisa kita lihat dari awal. Jadi tidak serta-merta tuh bulan tuh langsung tiba-tiba total, enggak. Tapi ada prosesnya dulu. Nah, prosesnya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan, bayangan itu kan tidak hanya inti ya, ada bayangan samar. Nah, disebutnya bayangan penumbra. Nah, jadi bulan sebelum masuk ke bayangan inti, dia harus melewati bayangan penumbranya bumi dulu, bayangan samar. Nah, menurut data waktu yang coba kita rangkum, bahwa ternyata bulan itu ketika masuk pertama kali di bayangan penumbranya bumi, itu di jam 15.28 waktu UT. Atau kalau di Indonesia Baratnya tinggal ditambah plus 7 ya. Kalau tengah ditambah plus 8. Kalau untuk wilayah Indonesia Timur tinggal tambah plus 9. Gitu. Jadi bulan itu mulai masuk ke penumbra bumi itu kalau di Indonesia Barat sekitar jam 22. Jam 22.28. Nah, setelah itu perlahan-lahan nanti ini bulan baru bersinggungan dengan bayangan intinya bumi atau bayangan umbranya. Itu totalnya bumi. baru dimulai. Itu baru bersinggungan. Belum. Itu baru bersinggungan. Jadi ibaratnya berarti kan ada dua lingkaran bayangan ya. Iya. Yang tadi lingkaran paling luar itu bayangan samarnya. Bayangan yang inti dalamnya itu yang kecilnya. Nah, tadi bulan baru masuk ke penumbra. Nah, ini baru menyentuh. Piringan bulannya baru nyentuh perbatasan antara umbra dengan penumbra. Itu disebutnya dengan U1. Nah, itulah disebut juga dengan awal dari gerhana bulan parsial pada saat itu. Nah, itu terjadinya di jam 16.27 waktu UT-nya, tapi kalau di waktu Indonesia Baratnya di jam 23.27. Jadi kurang lebih jeda 1 jam ya dari awal gerhana penumbra P1 ke awal gerhana parsial U1 itu kurang lebih 1 jam. Nah, untuk yang Indonesia Tengah itu di jam 00.27, berarti udah ganti hari di tanggal 8 untuk Indonesia bagian tengah. Timur nah, di jam 1.27 ya, di jam setengah 2 kurang lebih. Nah, itu baru tadi bersinggungan bulannya dengan bayangan inti bumi. Tapi kan bulan makin lama pasti akan bergerak ke dalam menuju bayangan intinya bumi. Nah, ketika seluruhnya piringan bulan ini sudah tertutupi bayangan inti bumi, nah itulah disebut awal gerhana total. Itu disebutnya U2 ya. Ketika seluruh piringan bulannya sudah masuk ke dalam umbranya bumi. Nah, itu U2-nya terjadi di jam 17.30 waktu UT, atau kalau di waktu Indonesia Baratnya di jam 0.30. Ya, jadi kurang lebih nambah 1 jam lagi kan prosesnya gitu ya. Nah, Indonesia Tengahnya jam 1.30, Indonesia Timurnya di jam 2.30. Nah, bulan tentu pasti nggak diam di situ aja. Pasti dia juga akan bergerak. Dia akan melewati si intinya dari bayangan bumi ya. Di satu ketika dia berada di posisi paling maksimum di lintasannya ya. Kalau lintasannya kebetulan untuk yang nanti ini tanggal 7-8 September ini itu dia tidak persis melintas di titik tengah senternya dari umbra bumi, tapi dia agak turun ke bawah. Jadi kalau dia lewat di senter tengahnya itu akan lebih lama lagi durasinya. Dan ini karena dia di bagian sisi bawahnya, jadi agak lebih cepat ya durasinya. Dan maksimalnya gerhana bulan total itu terjadi di jam 18.11 waktu UT, atau sekitar jam 1.11 waktu Indonesia Barat. Cukup lama ya. Nah, jadi bayangin dari jam, biasanya kalau awal gerhana penumbra ini P1 kan secara kasat mata belum terlihat. Iya. Yang baru bisa kita lihat itu ketika pas U1. Jadi ketika awal gerhana bulan parsial nih, itu udah mulai bisa kelihatan. Kita lihat dari sini contohnya dari waktu Indonesia Barat, dari U1 23-27 sampai maksimum gerhana 1.11. Jadi kurang lebih butuh waktu berapa tuh? 2 jam.
Iya, 2 jam. Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam untuk Lama menunggu sekali. itu. Nah, nanti setelah maksimal pasti bulannya akan bergeser. Nah, bergeser lagi ketika nanti bulannya menyentuh sisi batas umbra yang di sebaliknya, maka itu disebut peristiwanya akhir dari gerhana total atau disebut U3. Nah, itu di jam 1.52 ya waktu Indonesia Baratnya. Nah, nanti bulannya keluar dari umbra, maka nanti jadi parsial kan, sampai nanti bulan sisi yang sebelah timurnya nanti akan menyentuh bayangan umbra dari bumi, itu akhir dari parsialnya. Gitu. Nah, itu di jam 2.56. Nah, berarti hampir mendekati jam 3 situ. Nah, sampai akhirnya nanti bulannya total keluar dari penumbra itu di P4, itu jam 3.55. Nah, ini bisa jadi patokan buat teman-teman di daerah manapun di Indonesia. Ini bisa jadi patokan. Silakan sesuaikan waktunya, waktu jamnya disesuaikan dengan waktu lokalnya masing-masing. Kalau misalnya Fitrin saat itu, wah saya tanggal 7 kebetulan lagi di Papua gitu, ya sesuaikan dengan waktunya di sana. Terus kalau pengen lebih akurat bisa dicocokkan dengan waktunya BMKG, ya biar lebih akurat sampai orde detik kalau perlu gitu ya. Nah, jadi nanti biar nggak kelewat, ini sudah di fase apa gitu, nanti tinggal di screenshot aja ya tampilan tabel ini gitu sebagai pedoman gitu. Tapi kalau dilihat nih proses dari awal gerhana sampai berakhir itu lama sekali ya, dari jam 10 malam sampai 4 pagi. Iya. Itu kalau WIB. Emang lama. Lebih dari 4 jam ini kan, kalau kita lihat ini lebih dari 4 jam durasinya. Ya karena memang yang dilewati tadi seperti yang dibilang ya, yang aku bilang ya, bahwa dia melewati zona bayangan bumi yang begitu besar gitu. Berbeda kalau gerhana matahari yang dia hanya melewati piringan matahari yang kalau dilihat dari bumi kan piringan matahari itu kecil kan ya, cuman setengah derajat, 30 menit busur. Berbeda sama gerhana bulan yang dilewatin adalah jalur bayangan buminya yang besar gitu. Maka durasinya lebih lama. Gitu. Terus saya tuh pernah ditanyain sama teman saya, kapan sih gerhana bulan ini terjadi lagi? Gerhana bulan total itu sebenarnya setiap tahun pasti ada ya gerhana pasti bulan ada. Itu ya gerhana bulan nih, saya bicara gerhana bulan aja. Setiap tahun itu pasti ada, tapi tahun depan apakah dia total semua atau ada yang parsial atau ada justru yang penumbra. Ada juga namanya gerhana bulan penumbra. Jadi bulannya memang tidak lewat di umbranya bumi, dia cuma hanya lewat di penumbranya bumi aja. Nah itu memang secara kasat mata tidak begitu terlalu terlihat ya. Tapi kalau dengan menggunakan kamera, detektor atau detektor lain itu bisa terlihat cukup jelas gitu. Nah untuk yang tahun depan itu untuk tahun depan itu cukup banyak gerhana bulannya yang terjadi. Nah ini ada satu tabel yang saya ambil dari situs NASA ya. Ini gerhana bulan untuk dari tahun 2025 sampai 2030. Nah kita lihat di sini tahun 2025 7 September itu terlihat ya. Tipenya, eclipse type-nya itu total, seri Sarosnya 128, durasi eclipse-nya itu 3 jam 29 untuk yang untuk yang penumbra dan sebagainya parsial, tapi untuk yang itunya 1 jam 22 menit. Jadi itu kalau di total 4 jam lebih gitu ya. 4 jam 51 ya, 4 jam 51 menit. Nah berikutnya ada lagi nggak? Ada di tahun 2026. Nah ini tanggal 3 Maret 2026.
tipe gerhananya total. Periode Sarosnya itu 133. Nah, ini yang saya label stabilo hijau, itu yang bisa terlihat dari Indonesia. Jadi tahun depan 3 Maret kita pun bisa lihat nih gerhana bulan total ya. Kalau dilihat di sini 11.34 greatest eclipse. Jadi maksimal eclipse-nya itu 11.34. Berarti kalau ditambah 7 berarti jam 6 setengah 7 malam. 18 ya, 18.34 waktu Indonesia Barat. 18.34. Jadi artinya pas bulan terbit dari Indonesia itu udah gerhana tuh berarti. Gitu kan. Menarik. Nah, 2026 ada lagi parsial tanggal 28 Agustus, 2007 juga ada gerhana penumbra. Nah, kalau kita lihat tahun 2027 ya, penumbranya ada 3 gerhana bulan tapi semuanya penumbra itu di tahun 2027. Nah, terus yang unik di situ adalah tanggal 31 Desember di tahun 2028. 31 Desember 2028. Berarti pas tahun baru ada gerhana bulan total. Nah, coba lihat puncak gerhananya di jam berapa itu? Greatest eclipse-nya yang tanggal 31 Desember 2028. Jam berapa? Bentar, ini hitung-hitung dulu, Kak. 16.53 kan? Ya. 16.53. 16.53 ditambah 7, berarti 16 tambah 7. Kan kalau Indonesia Barat kan UT plus 7 kan? Iya. Berarti 16 tambah 7. 23 berarti kan? Tengah malam. Ya, 23 berapa tuh? 23, 53. Berarti 7 menit sebelum tiup trompet. Gerhananya mulai. Gerhana bulan totalnya udah maksimal. Gitu. Keren banget. Jadi nanti tahun baru 2008 kalau kita masih hidup ya, masih diberi umur panjang. Amin. Nah, jadi sambil niup trompet, sambil ngeliat gerhana bulan. Iya. Semoga kita Dan itu semua bisa. Kalau dilihat ya, secara daerah yang bisa melihat mana, itu ada apa tuh? Ada Eropa, Afrika, Asia, seluruh Asia bisa kelihatan. Australia kelihatan. Berarti Australia kan, Indonesia kan di antara Australia dengan benua Asia kan, kita di Asia Tenggara. Pasti kelihatan. Yang kasihan orang Amerika nggak bisa ngelihat. Hadiah buat kita nih gitu. Amerika nggak bisa ngelihat gerhana bulan total pas lagi ngetrompet. Iya. Karena mereka siang. Menarik sekali ya. Tapi kalau saya lihat nih, ada kolom yang namanya Saros series. Seri Saros itu apa sih? Iya. Saros series ini emang cukup menarik juga. Jadi baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu dia punya periodisitas atau periode perulangan gerhananya gitu ya. Disebutnya namanya Saros. Nah, periode ini itu ada durasinya kurang lebih sekitar 6.585 hari atau sekitar 18 tahun 11 hari 18 tahun 11 hari 8 jam. Nah, kalau kita melihat tadi di tabel yang tadi ya, gerhana bulan total yang terjadi 7 September nanti itu kan seri Sarosnya 128 ya. Jadi dia kelompok gerhana di 128. Nah, Saros ini dalam satu kelompok, kita ambil contoh adalah Saros 128, itu dia ada sekitar kalau tidak salah 71 kali gerhana dalam satu kelompok ini. Yang sudah terjadi? Atau enggak, dalam satu kelompok Saros ini ada 71 gerhana, dan yang tanggal 7 September nanti itu adalah gerhana yang ke-41. Berarti masih ada sisa 30. Ya kan? Dari total 71. Ini tanggal 7 nanti itu adalah gerhana yang ke-41. Gitu. Nah, nanti gerhana yang ke-42-nya berarti tinggal ditambah 18 tahun, 11 hari, 8 jam. Gitu. Nah, gerhana yang ke-42 ataupun gerhana yang sebelum 41 berarti gerhana ke-40 itu dia punya geometri gerhananya itu mirip.
Jadi kalau nanti misalnya Fitri lihat contohnya di gerhana matahari ya, peta gerhana matahari misalnya. Misalnya gerhana matahari tahun 2023 yang 2 tahun yang lalu ketika gerhana matahari hibrida, itu bentuk pola gerhananya misalnya begini gitu ya. Nah, untuk gerhana berikutnya di Saros yang sama gitu ya, anggaplah katakan tuh gerhana ke-30. Nah, gerhana ke-31-nya di Saros yang sama, itu nanti bentuk geometri gerhananya hampir sama, cuman nanti di koordinat geografis yang berbeda. Jadi nggak di Indonesia lagi, tapi dia akan bergeser ke arah bumi sisi sebelah timur. Sebelah barat. Nah, nanti bentuk geometrinya akan hampir mirip tuh. Gitu. Nah, periode Saros ini dia biasanya itu terjadi durasinya ya dari awal gerhana. Nih, misalnya seri Saros 128. Gerhana pertamanya terjadi tahun berapa? Nah, ini kalau saya lihat di petanya di NASA itu ternyata gerhana pertama untuk Saros 128 itu terjadi 18 Juni 1304. Nah, baru yang terakhir itu nanti 2 Agustus tahun 2566. Nah, durasinya berarti sekitar 12 abad, ya, 1200 tahun. Itu satu periode Saros nomor 128. Nah, padahal gerhana bulan banyak. Tadi kalau dari peta ada yang 130 berapa gitu kan, banyak periode gerhana itu. Jadi itu istilah Saros. Ya kalau mau coba untuk mempelajari lagi perhitungannya, silakan buka situsnya NASA. Nah, di situ ada penjelasan. Bahkan perhitungannya pun juga ada untuk menghitung periode Saros. Jadi kita cukup berterima kasih sebenarnya kepada salah satu orang yang sudah menghitung gerhana matahari dan gerhana bulan sampai tahun 3000-4000 Masehi. Sudah ada. Data-datanya sudah ada. Nah, orang yang menghitung itu namanya Pak Fred S. Penap. Jadi kalau ngelihat ada buku efemeris tentang gerhana, itu yang menghitung namanya Fred S. Penap. Beberapa bulan yang lalu beliau meninggal. Gitu. Berduka cita. Iya. Beliau bukan seorang astronom loh. Beliau tuh seorang profesor matematik. Cuma karena perhitungan seperti ini kan memang matematikanya memang harus kuat ya, terkait geometri dan trigonometri. Jadi begitu untuk periode Saros. Jadi siklus Saros ini digunakan untuk mengetahui kapan gerhana berikutnya dari Saros yang sama. Jadi Saros yang sama itu geometri bentuk geometrinya nanti hampir sama. Tapi belum tentu terjadi pada lokasi yang sama. Iya, betul. Nah, ini contoh untuk yang Saros 128 ya. Gerhana ke-41 kan nanti tanggal 7 September. Gerhana yang ke-40-nya di Saros 128 itu terjadi tanggal 28 Agustus 2007. Nah, gerhana yang ke-42 setelah yang tanggal 7 September nanti, gerhana yang ke-42 di Saros 128 itu terjadi nanti 19 September 2043. Gitu. Jadi Saros ini nggak semuanya gerhana bulan peristiwa gerhana bulan di semua Saros itu nggak semuanya total, tapi dia bervariasi. Biasanya diawali dari penumbra dulu, penumbra, parsial, terus nanti baru total. Nah, makanya kalau nanti kita lihat di situsnya NASA yang tentang seri Saros ini, Saros 1 sampai Saros yang terakhir gitu ya, pasti diawali dari penumbra dulu, parsial, total, nanti parsial lagi, nanti diakhiri dengan penumbra. Gitu. Urutannya pasti begitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk yang 128 penumbranya itu dari 71 kali, penumbranya 14. Parsialnya itu ada 42, terus totalnya ada 15 kali. Gitu. Keren sekali. Tapi kalau ada orang yang nanya,
Kapan sih gerhana lagi Gerhana untuk di Indonesia. di Indonesia? Sesuai dengan peta yang tadi ya. Nah, sesuai dengan tabel yang tadi. Untuk di Indonesia tadi Ini kita bisa lihat di mana nih Kak? di situs NASA. Di situs NASA. Situs NASA ada, atau bisa cari saja ya. Keywordnya di Google, kalau nggak tahu alamatnya apa, keyword aja di Google Lunar Eclipse NASA. Nanti ada linknya, tinggal dibuka, nanti ketemu pasti peta seperti table seperti ini. Nah, tinggal dilihat aja. Kalau pengen cari yang Indonesia terlihat atau enggak, lihat aja di bagian geographic regionnya. Ada nggak situ Asia? Asia atau enggak East Asia atau enggak. Kalau ada Asia, Australia kena, berarti pasti Indonesia kena. Gitu kan? Kelihatan. Nah, contoh kan tadi sini kita lihat nih, ya di tanggal 26 Maret, tanggal 3 Maret ya, tahun 2026. Ini kan Asia Timur berarti kan seperti Jepang, Korea, ya, gitu kan, Australia. Berarti Indonesia pasti kena dong di sini. Iya, betul. Gitu kan. Nah, berarti yang terdekat berikutnya setelah tanggal 7 adalah tanggal 3 Maret 2026. Selanjutnya, gerhana bulan itu tanggal 3 Maret tahun 2026. Dan itu lewat Indonesia. Nah, setelah tanggal 3 Maret ada lagi 28 Agustus ya. Tapi dia tidak lewat Indonesia. Karena di sini kalau kita lihat kalau kita lihat di sini dia melewati Pasifik Timur, Amerika, Eropa, Afrika, terus Asianya pasti Asia bagian barat nih. Nah, jadi nggak dapat, yang di atas, sorry ya, Afrika sampai Afrika. Berarti ini nggak dapat nih, karena tidak ada Asia Timurnya nggak ada di sini. Australia pun juga nggak ada di sini kan. Yang itu yang bisa melihat berarti di benua Amerika. Gitu. Dan itu pun juga nggak total ya, parsial itu kalau kita lihat tanggal 20 Agustus. Jadi tahun depan ada 2 kali gerhana bulan. Itu sama seperti tahun ini, ada 2 kali juga. Gitu. Oke. Nah, kalau mau mengamati gerhana bulan, itu ada cara-cara yang khusus nggak, Pak? Sebenarnya nggak ada sih ya, cara khusus untuk melihat gerhana bulan. Berbeda dengan gerhana matahari ya. Kalau gerhana matahari, sebelum gerhana matahari total dan sesudah gerhana matahari total, itu kita wajib pakai filter matahari. Entah itu di kamera, entah itu di teleskop, entah itu di mata kita, itu wajib. Meskipun ini parsialnya, mataharinya udah ketutup nih 98% atau 90%, tetap harus pakai kacamata filter. Tapi kalau gerhana bulan nggak perlu. Soalnya ada teman saya yang nanya, saya bilang bakal ada gerhana bulan nih tanggal sekian, tanggal 7, tanggal 8 September. Terus dia nanya, bisa dilihat langsung nggak? Bisa. Nggak perlu pakai, bahkan nggak perlu pakai teleskop juga gitu ya, nggak perlu pakai binokular dong. Kita ngeliat bulan purnama aja bisa kan? Bisa lihat kan? bulan purnama. Ya sama aja kita ngeliat bulan purnama, cuma bedanya bulan purnama cahayanya putih, silau, pas gerhana bulan total, bulannya jadi warna merah. Bulannya jadi warna merah. Jadi warna merah. Makanya kenapa sering disebutnya bulan merah darah atau blood moon gitu kan? Iya benar. Gitu. Karena emang dia tampak terlihatnya berwarna merah. Waktu pada saat gerhana total. Pada saat gerhana bulan total itu. Itu kenapa ya Kak warnanya merah? Itu juga banyak yang menanyakan. Ya, ini sebenarnya karena faktor dari efek atmosfer ya. Jadi ada namanya scattering. Jadi ketika cahaya matahari itu melewati atmosfer bumi di bagian sisi kiri kanan, anggapan buminya di sini gitu ya, bulannya di sini gitu ya. Cahaya mataharinya dari posisi badan saya. Ketika cahaya mataharinya itu melewati sisi atmosfer sebelah sini, yang panjang gelombang yang merah itu lebih cenderung dibelokkan ke arah umbra bumi. Sedangkan yang panjang gelombang biru dan seterusnya sampai ke ungu itu malah justru keluar. Nah, ini efek atmosfer bumi yang membelokkan cahaya itu. Ya, seperti kayak namanya scattering atau relief scattering ya. Yang membuat si panjang gelombang merah itu akan justru makin menuju ke umbra bumi. Maka apapun benda yang ada di situ, maka otomatis kena panjang gelombang yang warna merah. Nah,
Tapi kalau misalnya nih, nanti mungkin boleh bikin eksperimen gitu ya, sederhana aja gitu. Modalnya kamera DSLR gitu ya. Tipenya mungkin sama, kalau tipe kamera yang sama akan lebih baik gitu ya. Jadi identik gitu ya. Settingannya sama, tapi tempatnya ngamatnya beda. Yang satu ngamatnya misalnya di Ternate misalnya, ya. Ternate ada pabrik nggak di sana? Pabrik seperti kayak di Jakarta tuh yang banyak menghasilkan asap gitu. Ada nggak? Pabrik-pabrik besar? Nggak ada. Sekalipun ada pabrik pasti kecil pabriknya, gitu kan. Kalau di Jakarta, Pulau Jawa, pabriknya banyak kan, asapnya banyak, polutan udaranya banyak. Ketika teman kita melihat memotret gerhana bulan total pada saat maksimal di Ternate, sama teman kita yang ada di Jakarta, motret gerhana bulan total pada saat maksimal, itu warna yang dihasilkan akan berbeda. Warna merahnya di Ternate Tidore, yang dia minim polusi udaranya, itu lebih halus. Merahnya lebih bagus. Kalau yang di Jakarta, lebih beluwek. Kata orang lebih butek. Nah, gitu. Merahnya butek gitu. Kenapa? Karena ada tambahan dari efek polusi udara. Itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh. Kenampakan bulannya. Nah, itu pernah aku alamin tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi saat itu kebetulan memang ada kesempatan buat mengamati gerhana bulan total, dan juga ada kegiatan survei untuk persiapan gerhana matahari di tahun 2016-nya. Jadi 2015 waktu itu udah survei duluan tuh ke Ternate, ke Halmahera, ke Tidore gitu kan. Berbarengan surveinya dengan gerhana bulan. Di sana bulannya bagus ketika total. Jadi merahnya glossy, ya, nggak butek, ya. Merahnya tuh merah glossy, nggak butek gitu ya. Saat itu tingginya lumayan lah, mungkin sekitar 50-an derajat tinggi bulannya gitu dari ufuk. Nah tapi ngelihat gambar yang di Jakarta, merahnya kok butek ya. Jadi dari situ, oh ya ternyata polusi udara mempengaruhi kualitas warna dari bulan. Baru tahu saya, info yang sangat menarik. Makanya itu justru bisa dicoba kan sama teman-teman gitu kan. Dan itu bisa jadi penelitian bahkan kan, penelitian kecil-kecilan buat teman-teman di ekskul ekstrakurikuler. Itu menarik sekali. Ada lagi nggak Kak tips atau trik untuk mengamati gerhana? Selain kan tadi kita bisa lihat dengan mata telanjang. Perlu teleskop? Kalau memang kita keperluannya untuk mendokumentasikan gerhana bulan itu, kita bisa pakai lensa tele dari kamera atau bisa menggunakan teleskop gitu ya. Tergantung kebutuhannya juga sih. Kalau saya cuma hanya ingin menikmati gerhana gitu ya, tidak ingin sibuk dengan foto-fotonya gitu, ya nggak perlu pakai teleskop gitu. Hanya mata biasa aja pun sudah cukup. Kalau mau dokumentasinya pakai kamera handphone bisa nggak? Bisa pakai kamera handphone gitu kan. Apalagi kan sekarang sudah ada lensa tele tambahan ya. Di handphone kan, udah bisa dicoba, pasti pakai itu. Kalau saya lihat pakai binokuler boleh nggak? Ya boleh juga gitu. Akan lebih dapat detail permukaan bulannya juga lebih jelas gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung outputnya, kebutuhannya apa sih gitu. Kalau teman-teman di HHJ, di planetarium Jakarta ya pasti kan ingin menghasilkan outputnya adalah citra gambarnya kan, entah itu dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk video. Berarti peralatannya pun juga harus sudah disiapkan yang lebih proper. Entah itu bisa pakai lensa tele biasa, bukan dari kamera, atau mungkin pakai teleskop itu sendiri gitu. Cuman keuntungannya kalau pakai teleskop, apalagi kalau teleskopnya bisa mengikuti gerak bulannya gitu ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi bagaimanapun bulan kan pasti bergerak, pindah posisinya di langit ya. Nah, kalau teleskopnya bisa ngikutin gerak benda langitnya, itu kan akan sangat membantu untuk pengambilan gambar. Jadi nggak perlu ngatur setiap saat gitu.
iya posisinya. benar-benar. Saya penasaran nih, waktu gerhana bulan terjadi, itu tuh kita bisa belajar apa sih? Apa Dari aja yang sana? bisa kita pelajari gitu? Iya. Banyak hal sebenarnya. Kita bisa mempelajari tentang kalau pasang surut, mau ada gerhana ataupun nggak ada gerhana, pasang surut itu pasti terjadi. Oh Ya, iya. apalagi gerhana bulan ini kan terjadi pada saat bulan purnama kan. Jadi pasti akan selalu terjadi pasang surut air laut ya, mau ada gerhana ataupun tidak. Tapi yang bisa kita pelajari mungkin tadi kalau untuk riset kecil-kecilan ya, tingkat polusi udara. Oh, tingkat polusi udara dari foto yang tadi bisa kita bandingkan ya. Uh-uh. Tapi tadi settingannya parameternya harus sama semua Sama. di kamera itu. Jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangi, harus sama. Kalau perlu device-nya, alatnya juga sama. Seragam, setipe gitu, identik. Itu bisa kita pelajari. Atau teman-teman yang bergerak misalnya di biologi yang mungkin gemar melihat aktivitas hewan di malam hari, itu juga bisa. Kan banyak ya hewan-hewan nokturnal yang mereka memanfaatkan cahaya bulan untuk navigasi ataupun untuk aktivitas lainnya. Ya kan, entah itu di lautan ataupun di daratan kan. Nah mungkin itu bisa juga kita amati gitu. Ada nggak perubahan perilaku dari hewan-hewan itu? Atau mungkin tanaman. Tanaman kan ada juga tuh yang dia sensitif terhadap cahaya bulan. Nah, mungkin itu juga bisa diamati. Bagaimana ketika cahaya bulannya meredup pada saat gerhana bulan total. Apa perilaku yang ditampilkan oleh si tanaman itu? Ya itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita bisa kita coba lakukan gitu. Tentunya ini perlu ada bimbingan dari orang yang ahlinya. Betul. Gitu. Jadi biar pengamatannya, penelitian kecil-kecilannya nggak terlalu melenceng jauh gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin setelah. Menarik sekali, saya nggak sabar buat melihat gerhana ini ya. Sabar, masih. Yang penting disiapkan aja dulu. Nah, kira nanti Fitrin tuh nanti goalnya, targetnya mau apa gitu. Kalau Fitrin goalnya, saya pengen menghasilkan gambar dari gerhana bulan total atau seperti foto yang ditampilkan kearehan yang ada di kalender gitu ya. Kolase proses gerhana bulan dari awal sampai akhir. Ya, berarti dari sekarang coba dilihat kira-kira kebutuhan peralatannya seperti apa, settingannya seperti apa, dan pengambilan gambarnya nanti bagaimana, termasuk mulai dari sekarang bergurunya gitu sama astrofotografer yang udah terbiasa memotret gerhana ya gitu. Nah, beberapa waktu lalu Instagram Planetarium Jakarta itu menanyakan ke netizen pertanyaan seputar gerhana. Kita kumpulkan pertanyaan itu dan kita pengen tanyakan nih ke Karoni. Yang pertama ada dari Siti Nurlela. Username-nya, apa yang harus kita lakukan saat gerhana bulan total? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi banyak ya. Tergantung ya, misalnya kalau misalnya ceritanya ke Fitrin gitu, kira-kira jawabnya gimana tuh? Apa yang harus dilakukan saat gerhana bulan? Kalau misalnya si mungkin Nurlelanya nanya ke Fitrin, saya jawabnya keluar rumah, terus menatap bulan sambil bengong. Sambil bengong ya? Liatin gerhana, warnanya merah. Yang pasti harus tahu dulu tadi ya, durasi jam-jamnya gerhana itu di jam berapa, itu harus tahu. Ya, itu penting. Melihat gerhananya jam berapa? Jam 7 malam gitu kan, jam 7 malam melihat gerhana. Kenapa? Karena saya nanti malamnya mau tidur gitu ya. Kan kejadian gerhananya kan tengah malam sampai pagi ya. Jadi itu harus tahu dulu waktunya. Jadi biar kita bisa ngatur ya nanti waktu untuk pengamatannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau
banyak orang sih, banyak orang yang melakukan. Ada yang orang yang memang suka fotografi, ya mereka melakukan fotografi tentang gerhana bulan, proses gerhana bulan. Ada yang mungkin seperti kayak Fitrin tadi, ya udah saya cuma hanya bengong melihat gerhana bulan itu terjadi sambil memikirkan masa depan gitu. Aduh. Tapi ada juga yang beberapa orang yang memang ibadahnya kuat, ya seperti contohnya umat Muslim ya, yang melakukan sholat gerhana, terus atau sholat kusuf secara berjamaah sendiri. Terus ada juga yang memperbanyak zikir, doa, tasbih, istighfar, ya itu silakan saja gitu. Jadi apapun bisa kita lakukan selama itu positif dan itu ada edukatifnya ya, ada edukasinya, manfaatnya gitu. Bisa juga saya mau sharing ke teman-teman gitu kan, ya boleh juga gitu kan, sama gerhana dia mau ngobrol-ngobrol kayak begini gitu kan, ngumpul sama itu ngasih edukasi, ya itu bagus juga, malah memberikan pencerahan gitu ya. Kali aja masih ada yang percaya sama mitos atau legenda gitu kan. Sebenarnya masih. Kayaknya sih masih gitu, kayaknya sih masih ada gitu ya. Tapi harusnya dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi yang sudah berkembang cepat penyebarannya, harusnya sih kita sudah bisa paham ya, gerhana itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti gitu, dan bukan mitos ya, tapi itu adalah proses alam yang lumrah terjadi gitu. Betul. Pertanyaan selanjutnya itu ada dari Erlan Maulana. Fenomena apa saja yang akan terjadi di bumi saat gerhana bulan? Fenomena apa saja yang akan terjadi di bumi? Di bumi. Pada saat terjadi gerhana bulan. Ya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Yang terjadi di bumi itu nggak, dampak dari gerhana bulan total itu ke bumi itu nggak terlalu signifikan. Tapi memang ada beberapa hal yang cukup besar itu dalam hal pendidikan, budaya, sosial, dan dalam pengamatan astronomi gitu. Dalam hal pendidikan ya ini satu-satunya momen yang cocok untuk mengedukasi masyarakat tentang proses gerhana bulan itu sendiri gitu. Nah, terus untuk masalah budaya, dampaknya ya mungkin banyak orang-orang yang melakukan pelaku spiritual gitu, atau ritual-ritual mungkin kadang suka ada ya beberapa tempat atau wilayah gitu yang mereka melakukan sebuah ritual atau apa gitu ketika ada sebuah fenomena alam gitu, apalagi gerhana bulan gitu. Gerhana matahari juga ada yang seperti itu. Tapi dampak yang secara langsungnya ke bumi itu sebenarnya nggak terlalu signifikan. Jadi gerhana tuh efeknya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ke bumi. Tapi justru malah ke orang-orangnya. Ke orang-orangnya yang sebenarnya akhirnya gerhana bulan. Nah, ada yang dia kegiatan edukasi, tapi ada juga yang kita bikin ritual atau apa gitu. Ada yang bikin sholat gerhana berjamaah gitu kan, sepanjang gerhana sholat gerhana gitu kan, sampai gerhananya nggak kelihatan, nggak dilihat gitu gerhananya. Padahal ya bisa, ya boleh lah ya kayak dilihat sebentar gitu gerhana bulan totalnya gitu kan, sebagai wujud rasa syukur kita, takjub kita kepada Sang Pencipta gitu ya. Iya. Terus ada lagi yang bertanya, Muafa Alfarizki bertanya, dampak kepada planet atau benda angkasa lainnya selain bumi saat gerhana terjadi itu ada nggak sih Kak? Ini dampaknya ke benda angkasa yang lain, planet lain ya. Ke bumi aja tadi dampaknya nggak terlalu signifikan gitu ya. Ada tapi kecil mungkin ya, pengaruh ke ekosistem lingkungan atau apa gitu. Nah ini apalagi ke benda langit yang lain gitu. Ada nggak pas lagi gerhana bulan total di bumi dampaknya ke Mars gitu? Mungkin Mars tiba-tiba jadi dekat gitu. Enggak juga gitu. Enggak terlalu signifikan juga gitu. Enggak ada dampak signifikan yang terjadi ke planet ataupun ke benda angkasa yang lain gitu. Mungkin anteng-anteng aja. Gitu.
Jadi Nah kalau dari kita sendiri ada pertanyaan yang kira-kira ini nggak, yang apa, yang masih belum terjawab gitu, yang sampai sekarang tuh masih penasaran tentang gerhana gitu, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Sebenarnya udah dijawab sama udah kamu dijawab semua sih tadi, terutama untuk yang siklus Saros ya, periodisitas gerhana itu kapan lagi terjadinya, itu udah terjawab. Udah dijawab ya. Ya nanti bisa ntar coba Fitrin lihat lebih jelasnya di situsnya NASA ya, tentang perhitungannya tentang Saros itu sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi dari Instagram Kostaro O-nya 3. Kalau di sekitar wilayah Sumatera Barat, bagusnya dilihat jam berapa? Apakah seluruh Indonesia gerhana totalnya atau ada yang parsial? Oke, pertanyaan bagus. Apakah di seluruh Indonesia gerhana total atau ada parsialnya? Parsial. Setiap gerhana bulan total pasti dilewati oleh proses parsial dulu ya. Betul. Bahkan sebelum parsial ada penumbran dulu gitu kan ya. Nah, untuk yang tanggal 7 sampai 8 September nanti, itu seluruh Indonesia, tadi kalau kita lihat di peta, itu mengalami semuanya gerhana bulan total. Jadi tidak ada yang sebagian aja yang parsial gitu. Ya ini kebetulan bulannya lagi berbaik hati sama Indonesia gitu ya. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu bisa melihat proses total. Berarti parsialnya pun juga sama gitu. Cuma memang ada satu daerah sih yang di wilayah Indonesia Timur itu nanti pada saat gerhana bulan penumbra menjelang akhir itu bulannya udah terbenam duluan. Gitu. Jadi ketika bulannya terbenam duluan, tapi proses gerhana bulan penumbranya itu belum selesai gitu, yang terakhir. Gitu. Okay. Tapi kalau untuk Indonesia Tengah, Indonesia Barat itu dari awal P1 sampai P4 gitu ya, itu semuanya bisa kelihatan. Bisa diamati, keren. Gitu. Nah, ini juga pertanyaan paling banyak ditanyakan di Instagram. Kapan planetarium buka? Kalau terkait gerhana. Terkait gerhana. Planetarium Jakarta ada pengamatan bareng nggak sih? Pastinya sih ya. Planetarium Jakarta itu nggak pernah absen ya, namanya kalau ada fenomena benda langit gitu. Kalau dulu namanya observasi benda langit ya. Nah, kalau sekarang nama judul acaranya piknik. Piknik. Jadi ntar boleh gelar karpet. Seru banget. Boleh gelar karpet. Bawa makanan. Bawa keranjang, isinya ada makanan. Gitu. Seru sekali. Kayak piknik di taman ya. Kayak piknik. Ya benar ya, piknik di taman Ismail Marzuki. Betul ya. Jadi emang setiap ada event tentang gerhana ataupun mungkin konjungsi ataupun okultasi, pokoknya fenomena benda langit lah, Planetarium Jakarta pasti nggak pernah absen, pasti selalu bikin. Pasti gitu ada ya nanti. Pasti ada. Nah tapi mengenai nanti detail informasinya seperti apa, perlu daftar apa tidak gitu ya, terus nanti tidurnya di mana karena kan tengah malam ya. Iya betul, sampai subuh. Mulai gerhana bulan mau tidur. Itu. Ya gitu kan. Nanti tidurnya di mana? Karena kan nih kejadiannya Minggu ke Senin. Betul. Iya, bukan Sabtu ke Minggu. Kalau Sabtu ke Minggu kan lebih enak ya. Ini Minggu ke Senin. Seninnya kerja. Seninnya kerja. Ya. Apa dibikin aja Seninnya cuti bersama. Ini udah bagus. Udah bagus ya. Tolong disuruhin Fitrin. Gitu. Jadi nanti informasi detailnya pasti nanti akan dipublikasi ya oleh tim sosial medianya Planetarium Jakarta. Ya nanti tinggal lihat aja. Kalau ternyata daftar tiket terbatas, nah, silakan war tiket. Yang jelas tanggal 7 malam. Iya. Gerhana nggak bisa dipindah-pindah ya. Nggak bisa digeser. Bisa nggak gerhana digeser, dimajuin ke Sabtu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita nggak ada kuasa untuk menggeser bulan. Iya. Gitu ya. Jadi gitu, pastinya ada. Oke. Di piknik itu nanti kita bisa diskusi ya pastinya. Iya, pastinya nanti akan ada banyak teleskop ya yang akan
yang akan nanti dibuka dan publik bisa menggunakan teleskop itu untuk melihat bulan. Bahkan kalau sampai pagi gitu ya pengamatannya, teman-teman mau ikut sampai pagi, itu di jam 2, jam 3 kita udah bisa ngeliat beberapa planet. Oh, Iya kan? seru Beberapa banget. planet, misalnya tuh ada Jupiter, ada Venus, terus Ada Venus? Venus ada di jam 3 kalau tidak Oh, salah. pagi. Pagi. Saya kirain tengah malam. Enggak, tengah malam Venus kalau muncul aneh. Serem. Ada Venus sekitar jam 3 atau setengah 4 itu bisa kelihatan. Terus ada Jupiter juga kalau tidak salah gitu. Kalau Marsnya kelihatan kayaknya kalau di bulan September nanti itu Mars udah di barat sih ya, udah di barat, jadi nggak bisa kita lihat itu Mars itu. Jadi ada Jupiter dan Venus yang bisa kita amati nanti. Selain Dan ngamatin gerhana, ada iya, planet. ada planet. Jadi bonusnya lumayan ya, ada banyak. Kayaknya seru banget. Mungkin nanti diskusinya kita bisa disambung di sana ya? Bisa tentunya. Jadi ntar pasti datang nih. Pasti. Bisa datang Saya ke katakan jadwal. berarti Senin libur ya? Enggak tahu. Atau abis ngambil gerhana langsung ke kantor? Mungkin kayak gitu. Langsung ke kantor ya? Ya siap-siap aja. Ngantuk-ngantuk di kantor. Iya. Ya nanti kita sambung-sambung nanti ngobrol-ngobrolnya di di Planetarium Jakarta pada saat nanti pengamatan bareng gitu ya. Kalau ada yang mau diskusi, mau ngobrol-ngobrol atau apa, nanti kita lebih banyak di situ lagi ngobrol-ngobrolnya. Pasti seru banget itu nanti piknik. Iya. Gerhana bulan total. Piknik gerhana bulan total. Sama POJ. Dan Haji juga pasti ikut. Haji pasti ikut. Pasti ikut kan. Pasti. Jadi nggak bisa libur. Ya, mungkin segitu dulu diskusinya. Oke. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih udah ngajak ngobrol-ngobrol tentang gerhana. Saya yang makasih karena udah dijelasin banyak sama Karoni. Semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa nambah bekal pengetahuan lah ya buat Fitrin dan buat teman-teman yang dengar podcast kita ini. Pasti. Terima kasih Karoni. Ya, hati-hati di jalan. Iya, hati-hati juga di jalan. Selamat beraktivitas lagi. Iya, terima kasih. Kita minum lah, harus juga ada.